Oh, limbat. Naralah. Begini kan yang diinginkan pemerintah saat ini kan? Betul. Begini kan? Betul. Wartawan mau dibungkam. Betul. Ini yang diinginkan pemerintah saat ini. Betul. Melalui revisi Undang-Undang Penyiaran nomor berapa? 32. Nomor 32 tahun 2022. 2002. Tahun 2002. Lupa aja. Dua sini lupa ya. Potong dikit ya. Jadi revisi Undang-Undang Penyiaran ini kami menduga ada iktikat buruk dari pemerintah. Kenapa? Karena banyak produk-produk jurnalistik investigasi yang ini menjadi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini. Nah, ketika pemerintah mau merevisi Undang-Undang Penyiaran ini, salah satu pasal di dalamnya adalah membungkam bahwa produk jurnalistik investigasi tidak boleh disiarkan. Ini apa-apaan? Jelas-jelas ini rencana pemerintah untuk membungkam media. Ketika media sudah dibungkam, maka jangan berharap demokrasi di Indonesia dibukakannya selebar-lebarnya. Kenapa? Legislatif, eksekutif, yudikatif, semuanya ini perangkat-perangkat pemerintah ini sudah membangun koalisi untuk mereka ini berkolusi, bernepotisme, berkorupsi secara berjemaah. Tinggal media, tinggal pers yang belum dikontrol oleh mereka. Nah, bagaimana caranya? Dengan mengontrol media, memberikan pelarangan, membungkam suara-suara media, membungkam liputan-liputan media. Ini adalah salah satu cara membunuh demokrasi di Indonesia. Ini yang perlu kita waspadai, kawan-kawan. Ini perlu disuarakan. Kalau kita diam terhadap persoalan ini, berarti kita media sama-sama menjadi bagian dari organ yang ingin membunuh masa depan demokrasi di Indonesia. Betul nggak? Betul. Ini sudah ancaman serius. Kalau sudah media sebagai pilar keempat demokrasi sudah dibungkam oleh pemerintah, sementara 3 pilar yang lain ini sudah kong kali kong semuanya untuk membunuh demokrasi, maka kita satu-satunya orang yang memiliki masa depan untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Siap. Makanya kita jangan diam. Kita ingin anggota DPRD Kabupaten Pamekasan ini mendengar suara kami, para jurnalis ini. Mendengar apa? Mendengar tuntutan kami bahwa revisi Undang-Undang Penyiaran ini menjadi ancaman terhadap profesi kami sebagai jurnalis, kemudian mengancam terhadap masa depan demokrasi di bangsa ini. Bagaimana kejadian pesta demokrasi kemarin itu? Indeks demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun terus menurun. Apalagi sekarang, ketika sudah ada rencana dari pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran dengan memberikan pelarangan terhadap penayangan produk jurnalistik investigasi. Ini sudah luar biasa. Kenapa, kawan-kawan? Sudah banyak Korea di negeri ini dipenjara gara-gara hasil liputan investigasi dari teman-teman jurnalis. Ini perlu jadi catatan. Kemudian selain pelarangan soal penayangan liputan investigasi, ini ada rencana di dalam rancangan undang-undang itu, ya, ada rencana bahwa sengketa produk jurnalistik penyiaran itu sudah tidak ditangani oleh Dewan Pers lagi, tetapi sengketa jurnalistik penyiaran itu, bentar kawan-kawan, ini tidak begitu substantif. Setelah ini yang suara yang perlu kita dengarkan dan perlu kita suarakan bersama-sama. Karena ini menyangkut masa depan jurnalis, masa depan profesi kita, dan masa depan demokrasi di Indonesia. Betul. Yang kedua, pemerintah berencana melalui revisi Undang-Undang Penyiaran ini bahwa sengketa jurnalis itu, sengketa produk jurnalis yang awalnya ditangani oleh Dewan Pers sekarang terjadi overlapping.
terjadi tumpang tindih antara Dewan Pers dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Ini persoalan apa ini kalau sudah terjadi tumpang tindih seperti ini? Persoalan apa? Berarti kan tidak becus ini. Orang, pemerintah yang mengajukan revisi undang-undang penyiaran ini sudah tidak becus. Kenapa? Salah satunya yang saya sebutkan tadi itu. Tidak becus berarti pemerintah ini mengajukan revisi. Tujuan revisi ini diajukan bukan dalam rangka untuk membungkam pers. Revisi diajukan bukan untuk membunuh demokrasi. Revisi undang-undang itu diajukan bagaimana tatanan bernegara kita, tatanan hukum kita, kerja-kerja kita ke depan itu dijamin dengan baik oleh pemerintah. Tapi kalau persoalannya seperti ini, berarti pemerintah ini main-main, memberikan ancaman kepada kita, mengancam kepada kita bagaimana masa depan pers itu, masa depan demokrasi di Indonesia itu. Ini sudah tidak baik-baik saja kawan-kawan. Adik-adik, Tolak RUU penyiaran. Tolak RUU penyiaran. Tolak RUU penyiaran. Sudah, rekan-rekan, ayo kita kembali yuk. Kembali.